Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasruddin SEMM NIDN 1305107001, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Leuser Aceh. Bidang keahlian saya manajemen sumber daya manusia, materi pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Izinkan saya untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengikuti SERDOS atau sertifikasi dosen. Outline pemaparan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem pembelajaran, mode perkuliahan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian teknik dan indikator, rekaman video proses pengajaran. Identitas mata kuliah semester ganjil tahun akademik 2021-2023, kode mata kuliah EKM 202, status wajib bagi mahasiswa, jumlah pertemuan 16 kali tatap muka, bobot SKS 3 SKS, semuanya adalah teori. Dosen pengampu saya sendiri adalah Nasruddin SEMM. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini membahas tentang manajemen, pengertian manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi karyawan, orientasi, kompensasi, kinerja, manajemen karir, kesehatan dan keselamatan kerja, serikat pekerja, produktivitas kerja, MSDM dalam global, dan knowledge management. Capaian pembelajaran lulusan. Pertama, rumusan capaian sikap. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Menunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orientasi orang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengimplementasi nilai-nilai Islami, norma agama, dan etika akademik. Memiliki sikap bersyukur bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Memiliki sikap jujur, peduli, tanggung jawab, dan berkomunikasi dan berintegrasi di bidang bisnis maupun non-bisnis dalam analisa pasar. Menginternalisasi semangat kemandirian, profesionalisme, dan entrepreneurship. Rumusan capaian pengetahuan, menguasai konsep teoritis ilmu manajemen dan menerapkan dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis. Menguasai konsep teoritis dasar, metode dan analisis fungsi organisasi meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pada organisasi bisnis dan non-bisnis. Menguasai konsep teoritis, penelitian kualitatif dan kuantitatif secara kasus, survei atau eksperimen secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif. Menguasai konsep teori dan teknik pengolahan bisnis dan kewirausahaan pada sektor jasa dan produk. Menguasai konsep teoritis dan teknik komunikasi efektif dalam menjalankan peran sebagai manajer profesional. Menguasai prinsip peraturan perundang yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi pada organisasi bisnis. Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan. Menguasai konsep teoritis tentang pengelolaan keuangan.
Rumusan capaian keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan berintegritas dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang manajemen. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan keahliannya berdasarkan kaedah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dengan gagasan. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan kolega sejawat di dalam maupun di luar lembaganya. Mampu bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiat. Rumusan capaian keterampilan khusus mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan fungsi organisasi, pemasaran sumber daya manusia, operasi, dan keuangan dengan kaedah yang berlaku. Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategi ke dalam rencana operasional. Mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah. Mampu melakukan komunikasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan manajerial yang tepat di bidang bisnis maupun non-bisnis dalam analisa pasar. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keseimbangan alam, terutama lingkungan sekitar. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai berbagai konsep dasar dan juga penerapan manajemen sumber daya manusia sebagai bekal untuk terjun ke dunia usaha ataupun lapangan pekerjaan. Deskripsi singkatan mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik, serta aplikasi yang komprehensif terhadap manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini juga memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pokok-pokok utama dalam bidang sumber daya manusia. Materi pembelajaran ini: pengertian manajemen serta unsur-unsur manajemen, pengertian manajemen sumber daya manusia, job analisis dan job design, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi karyawan, orientasi kinerja, manajemen karir, kesehatan keselamatan kerja, serikat pekerja, produktivitas kerja, manajemen sumber daya manusia dalam global, serta teknologi manajemen. Pustaka H. Handoko TH 2011, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia in Pengantar Manajemen. Marihot 2 EPNDH 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia in Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai. DRS H. Malayu SP Hasibuan 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia PT Bumi Aksara Jakarta 13220. Mangkunegara Anwar Prabu AA, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan PT Remaja Rosda Karya Bandung 2000. Metode pembelajaran. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode kontekstual dan konseptual dengan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik konten materi perkuliahan serta bersifat interaktif dan konstruktif, yaitu diskusi, seminar, tanya jawab, dan ceramah.
Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain direct instruction, kegiatan perkuliahan pada saat pandemi COVID-19 dilakukan secara daring. Indirect instruction berupa tugas yang diselesaikan di luar perkuliahan daring. Experiential learning, mahasiswa melakukan praktek. Interactive instruction, mahasiswa belajar interaksi dengan kelompoknya dengan cara memberikan tugas kelompok. Tugas: setiap individu membuat makalah sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Sistematika makalah. 1. Cover judul disesuaikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah. Logo Universitas Gunung Leuser Aceh. Penyusunan kelompok dan anggota dengan mencantumkan nama dan NIM mahasiswa, institusi dan tahun. 2. Kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan pembuatan makalah. 5. Bab 2, pembahasan. Dan keenam, bab 3, penutup. Ketujuh, daftar pustaka. Kriteria dan standar penilaian. Evaluasi hasil belajar mengajar merupakan nilai kumulatif dari 1. Ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, kehadiran dan sikap 10%, tugas individu 10%, dan diskusi kelompok 10%. Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Skala nilai 80 sampai 100. Huruf A, angka 400, kategori sangat baik. 70 sampai 74. B, angka 300, kategori baik. Skala nilai 60 sampai 64. Huruf C, angka 200, kategori cukup. Skala nilai 41 sampai 59. Huruf D, angka 100, kategori kurang. Skala nilai 0 sampai 40. Huruf E, angka 0, kategori kurang. Media pembelajaran memakai laptop dan LCD beserta memakai Wi-Fi. Random perkuliahan. Tatap muka pertama yaitu tentang kontrak perkuliahan, yaitu perkenalan dan materi kuliah secara keseluruhan serta menetapkan peraturan-peraturan sesuai dengan kontrak perkuliahan. Ini mahasiswa harus dapat memahami kontrak perkuliahan dan materi kuliah secara keseluruhan. Selanjutnya, tatap muka kedua, kita akan membahas pengertian manajemen, pengertian unsur manajemen yang perlu diketahui, manfaat unsur manajemen, serta kesimpulan. Jadi mahasiswa harus mampu memahami tentang proses awal kegiatan manajemen, yaitu dengan memahami pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, manfaat unsur manajemen, dan kesimpulannya. Tatap muka ketiga. Pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia, proses manajemen sumber daya manusia di berbagai keadaan. 3 fungsi yang utama. C. Tantangan manajemen sumber daya manusia, peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, job analisis dan job design, analisis pekerjaan, job analisis, dan desain pekerjaan, job analisis. Sini, mahasiswa mampu memahami tentang proses awal kegiatan manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan memahami pengertian manajemen sumber daya manusia, proses manajemen sumber daya manusia, tantangan manajemen sumber daya manusia, peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, dan analisis pekerjaan, job analisis, dan job design. Selanjutnya, pertemuan keempat, perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia, proses perencanaan strategik, human resource planning. Mahasiswa harus mampu memahami tentang proses awal kegiatan manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, pengertian perencanaan, proses perencanaan strategi, serta perencanaan resource planning. Tatap muka keempat, kita akan berlanjut tentang rekrutmen, pengertian rekrutmen, alternatif rekrutmen, metode rekrutmen. Di sini mahasiswa harus mampu memahami proses penarikan pegawai, rekrutmen, dan faktor-faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode media rekrutmen, proses seleksi. Tatap muka keenam, seleksi karyawan, tes seleksi, proses seleksi.
Di sini, mahasiswa harus mampu memproses penarikan pegawai rekrutmen dan faktor-faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode media rekrutmen proses seleksi. Pertemuan ketujuh, di sini kita akan membahas orientasi training pengembangan karyawan. Di sini mahasiswa harus mampu memahami tentang berbagai jenis sistem orientasi, training, penilaian prestasi kerja sebagai dasar bagi pengembangan dan pemberian imbalan bagi pegawai. Selanjutnya, pertemuan ke-8 ini diadakan ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan ke-9. Di sini kita akan membahas tentang kompensasi, yaitu konsep kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Di sini, mahasiswa mampu memahami tentang kompensasi, teori kompensasi, motivasi, serta paduan kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Selanjutnya adalah pertemuan ke-10. Kita akan membahas tentang kinerja, manajemen kinerja, penilaian kinerja. Di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang manajemen kinerja serta apa saja yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja. Pertemuan ke-11 atau tatap muka 11, di sini kita akan membahas tentang manajemen karir. Di sini manajemen karir, perencanaan karir. Jadi mahasiswa harus mampu memahami tentang manajemen karir serta apa saja yang dibutuhkan menunjang karir bagi seorang karyawan. Selanjutnya, pertemuan ke-12. Di sini kita akan mencoba membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian K3, bentuk-bentuk K3 dalam perusahaan, tanggung jawab K3 dalam perusahaan, pendekatan manajemen K3, persoalan kesehatan di tempat kerja. Di sini, mahasiswa dituntut mampu memahami dan menangani, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, beserta tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan, keselamatan kerja. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-13, kita akan membahas serikat pekerja, di mana serikat pekerja, dampak serikat pekerja terhadap manajemen. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengetahui pentingnya serikat kerja serta dampak yang ditimbulkan serikat kerja terhadap manajemen. Selanjutnya, pertemuan ke-14. Di sini kita akan membahas tentang produktivitas kerja. Konsep produktivitas kerja, visi, misi, dan strategi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Di sini mahasiswa harus memahami dan mengerti masalah konsep produktivitas kerja serta menjalankan visi, misi, dan strategi untuk peningkatan produktivitas kerja. Selanjutnya, pertemuan atau tatap muka ke-15 tentang manajemen sumber daya manusia dalam global. Manajemen sumber daya manusia dalam bisnis global. Pengembangan manajemen sumber daya manusia global. Selanjutnya ditambah dengan knowledge management dan learning organization. Di sini mahasiswa mampu memahami pengembangan manajemen sumber daya manusia global. Kemudian mahasiswa mampu menumbuh kembangkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu organisasi serta pentingnya learning organization. Selanjutnya pertemuan ke-16 yaitu UAS di tengah semester. Diketahui Satuan Penjamin Mutu Internal yaitu Unita Arti Nathanael SE/MM/AK disetujui Kepala Prodi Manajemen Nasruddin SE/MM dan penanggung jawab mata kuliah Nasruddin SE/MM disetujui Dekan Fakultas Ekonomi Rojaini Sofi SE/MM. Kontrak perkuliahan, kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan 16 kali perkuliahan terlaksana. Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa. Toleransi keterlambatan 15 menit. Bila lebih dari 15 menit, mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan. HP digunakan jika diperlukan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pengumpulan tugas individu
dan kelompok sesuai jadwal yang ditetapkan bersama. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit harus menyertakan surat keterangan sakit, surat halangan lainnya, dan harus menghubungi dosen sebelum perkuliahan dimulai. Berpakaian sopan dan bersepatu saat dalam perkuliahan baik UTS dan UAS, dan tidak dibenarkan memakai oblong dan sandal. Plagiat tugas dan kecurangan ujian menyebabkan nilai mata kuliah yang bersangkutan langsung gagal atau diberikan nilai E. Selanjutnya ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kuliah di UGL? Terima kasih. Jadi untuk hari ini tatap muka kedua, yaitu bidang studi yang saya ambil, manajemen sumber daya manusia. Di dalam manajemen sumber daya manusia ini harus mengetahui apa itu dahulu manajemen. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan arti manajemen, arti unsur manajemen, unsur-unsur manajemen maupun unsur manajemen dan kesimpulan-kesimpulan setiap orang, karena akan berguna untuk kehidupannya. Manajemen harus dipraktekkan agar bisa memikirkan apa yang menjadi prioritas. Selain itu ada pula unsur manajemen yang tidak boleh dilewatkan. Jadi saya mau menanyakan, apa itu manajemen? Siapa yang bisa jawab? Ya. Mengolah. Ada lagi? Siapa bisa lagi? Ya. Iya. Oke. Jadi kita telah masuk pengertian daripada manajemen tadi. Pengertian manajemen juga dapat diartikan sebagai cara untuk mengelola sumber daya yang pada umumnya dengan baik sehingga tercipta peraturan yang efisien dan efektif. Jadi sekarang kita masuk pada pengertian unsur daripada manajemen. Apa itu arti manajemen? Arti manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage. Yang arti manage itu adalah apa? Mengelola, memimpin, apalagi tadi mengatur. Daripada manajemen itu ada 6 atau biasa disingkat adalah 6M. Jadi manusia adalah unsur krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Ya, otomatis setiap daripada perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target kita bisa tercapai. Dan kedua, berdasarkan ensiklopedia Britannica, manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang penting. Setiap orang juga mempunyai sifat dan karakter yang beragam sehingga manajemen ini menjadi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi selanjutnya dengan manajemen manusia membuat sumber daya manusia yang ada dapat menyalurkan idenya dengan baik sehingga perusahaan menjadi lebih maju. Selanjutnya, selain daripada itu, pengaturan manusia itu di lingkungan kerja bisnis menghasilkan tempat yang nyaman dan kondusif karena semua memiliki tugasnya masing-masing. Selanjutnya adalah kedua, money atau uang. Ini juga merupakan uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturan yang perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya 3, material atau bahan. Jadi, di bahan ini adalah merupakan unsur yang mendukung kegiatan pemeliharaan. Bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selanjutnya adalah selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pilihlah bahan dari supplier atau pemasok yang sudah memiliki reputasi yang baik agar nantinya bahan tersebut dapat menghasilkan produk yang baik pula. Selanjutnya adalah mesin. Mesin adalah merupakan alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem
teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang atau produk. Dan selanjutnya, manajemen mesin juga diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harganya ekonomis. Jangan lupa bahwa setiap mesin memerlukan perawatan agar dapat bertahan lama. Misalnya, kita melihat ada ya komputer atau istilahnya printer. Printer itu kan dia ada maksimal berapa yang bisa dikeluarkan dalam 1 jam. Misalnya 100, ya kita harus hanya print 100. Kalau kita print lebih, nanti mesin itu pasti akan cepat menjadi rusak. Manajemen mesin dalam hal jangka waktu perawatan juga harus rutin dilakukan. Selanjutnya, metode atau metode. Metode ini juga adalah sangat penting ya di dalam perusahaan. Kenapa? Karena metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dan bekerja. Selanjutnya adalah buatlah metode yang bersifat menyeluruh, efektif dan mudah dipahami agar pekerja yang nantinya dijalankan menjadi lebih mudah. Contohnya ya ini adalah membuat peraturan tentang jam istirahat karyawan yang bermanfaat untuk merefresh pikiran sehingga dapat bekerja lebih baik selanjutnya atau setelahnya. Jadi metode ini perlu kita pikirkan. Misalnya seperti kita ada agama Islam ya. Jadi suatu usaha itu membuat metode jam istirahat. Misalnya jam istirahat itu apa? Isoma ya, isoma makan, minum dan sekolah. Jadi itu sudah ditentukan. Seandainya sudah makan, sudah minum, sudah sholat dan bisa istirahat sedikit, pikiran pun belum ya. Selanjutnya masuk kita kepada keenam, market. Market itu apa market? Pasar. Apalagi? Ya, yang dikatakan pasar itu adalah tempat transaksi terjadinya jual beli dengan ijab kabul ya, itu sudah dikatakan dengan pasar. Dan selanjutnya unsur yang terakhir adalah pasar ini yang meliputi strategi pengendalian perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, oleh sebab itu penting menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik, rencanakan strateginya bisa menjangkau konsumen secara luas, tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Selanjutnya adalah untuk bisa tepat sasaran ketika menjual produk, ketahui terlebih dahulu apa kelebihan dari produk, untuk siapa produk tersebut dibuatkan, dan produk tersebut dapat menjawab kebutuhan mereka. Manfaat unsur manajemen. Maka kita harus juga mengetahui manfaat daripada unsur manajemen. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah manajemen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan baik pribadi maupun organisasi. Selanjutnya, setiap unsurnya harus dipenuhi dengan baik karena memiliki hubungan yang erat. Jika salah satu tidak dijalankan, maka dapat mempengaruhi unsur yang lain sehingga tujuan itu bisa tidak tercapai. Selanjutnya, dapat membuat perencanaan yang cerdas agar mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya adalah mudah dalam pengawasan dan untuk jangka panjang. Karena jika awalnya sudah diatur dengan baik, maka pelaksanaan nantinya akan lebih mudah dilakukan. Kita akan masuk pada kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah itulah beberapa dari pengertian daripada unsur manajemen tadi yang perlu dipahami dengan baik sehingga bisa menerapkan semua bagian-bagian tersebut dengan baik. Setiap unsur saling terkait sehingga seluruhnya perlu dilakukan agar bisa memanage semua usaha dengan mudah. Sebelum kita menutup perkuliahan kita pada hari ini sesuai dengan biasa, maka saya akan memberikan soal. Tadi soalnya hanya cukup 4 ya. Satu adalah apa tujuan manajemen dalam sebuah organisasi? Oke, inilah 4 soal yang kalian kerjakan sekarang.
Oke, pembelajaran kita pada hari ini karena berakhirnya dengan pelatihan, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.